Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqah wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita fikih salat Id yang diambil dari kitab Hasyiah Al-Baijuri yang merupakan penjelasan lanjut dari Fathul Qarib, Syarah Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Pada pertemuan yang lalu, Syekh Ibrahim Al-Baijuri sudah menjelaskan, sudah kita bacakan penjelasan beliau tentang hukum salat Id. Pada sesi yang kedua ini, kita akan masuk dalam pembahasan kaifiyat salat Id. Yang pertama, beliau berkata, wa tushra'u jama'atan fal jama'atu matlubatun fiha illa lil hajj. Salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha dianjurkan atau disyariatkan, dilakukan atau didirikan secara berjamaah. Kecuali untuk orang yang sedang bepergian haji, maka tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, tetapi mereka disunnahkan untuk melaksanakan salat Id atau salat Idul Adha secara sendiri-sendiri, sebab mereka sedang sibuk dengan kegiatan atau rangkaian prosesi ibadah haji. Sebagaimana kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, fatusannu lahu furada listighalihi bi'a'malil hajj. Kemudian beliau juga menjelaskan di sini walimun faridin wa tushra'u salatul Idi limun faridin. Salat Id juga disyariatkan atau boleh dikerjakan secara sendiri-sendiri tanpa berjamaah. Fala tushtaratu lahal jamaah kama huwa zahir. Jadi salat Id ini tidak disyaratkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kalau salat Id saja tidak disyaratkan, ya tidak mesti atau tidak harus dilaksanakan secara berjamaah, artinya apabila nanti ternyata pemerintah masih memberlakukan PSBB sampai hari Id, berarti artinya boleh atau tidak aneh apabila kita melaksanakannya di rumah. Di rumah pun kita masih bisa mendirikan sholat Id secara berjamaah. Ya, kalau secara berjamaah saja tidak disyaratkan, apalagi secara berjamaah dalam skala yang besar. Walaupun para ulama mengatakan sholat Id secara berjamaah dalam skala yang besar merupakan salah satu syiar agama Islam. Wala tusannul khutbah lil munfarid. Nah, apabila seseorang melaksanakan sholat Id secara munfarid, secara sendiri, tidak berjamaah, maka tidak disunahkan juga untuk berkhutbah, tidak disunahkan untuk diadakan khutbah. Karena sebagaimana kita ketahui, disunahkan untuk dilaksanakan 2 khutbah setelah selesai sholat Id. Kemudian beliau juga berkata, wa tusannu aydan li sabiyil mumayyiz. Ya, sholat Id ini juga hukumnya sunnah untuk dikerjakan bagi anak-anak yang sudah masuk dalam tahap tamyiz. Fayutlabu min waliyyi amrihi biha wa fayutlabu min waliyhi amruhu biha liyaf'alaha fayuthabu 'alaiha. Maka orang tua para anak-anak yang sudah tamyiz ini diperintahkan atau dianjurkan untuk memerintahkan anaknya ikut datang hadir mengerjakan sholat Id agar mendapatkan pahala. Wa musafirin wa hurrin wa abdin wa khuntha wa mra'atin. Nah, sholat Id ini juga hukumnya sunnah bagi orang-orang yang sedang bersafar, bagi orang yang merdeka maupun hamba sahaya, maupun dia khuntha atau juga perempuan perempuan. Jadi walaupun sholat Id ini ada khutbahnya, kalau orang lihat mirip seperti sholat Jumat, hanya saja perbedaannya pertama khutbahnya ada di sholat Id, khutbahnya ada setelah sholat, sementara khutbah Jumat ada sebelum sholat. Kemudian juga sholat Id ini disyariatkan atau dianjurkan untuk semua golongan umat muslim,
maupun dia orang yang sedang bermukim atau orang yang sedang safar, orang merdeka, hamba sahaya, dan juga perempuan. Berbeda dengan sholat Jumat yang hanya disyariatkan atau diwajibkan hanya bagi segolongan umat muslim. Nah, kemudian di sini Syekh Ibrahim Al-Baijuri memberikan penjelasan lanjut tentang masalah hukum kehadiran wanita, ya, hukum kehadiran wanita dalam sholat Id. Ya. Di sini beliau merinci bahwasanya wanita itu kalau wanita hukumnya sunnah, tetap sunnah untuk melaksanakan sholat Id. Tetapi apa hukum mereka datang ke ke lapangan atau ke masjid yang diadakan sholat Id dalam skala yang besar, ya. Maka di sini kita bagi dua, ya, kita bagi wanita menjadi dua golongan. Ada wanita yang berparas biasa dan ada wanita yang berparas sangat cantik. Nah, adapun wanita yang berparas cantik, ya, wanita yang berparas cantik, maka tidak disunahkan untuk hadir dalam jamaah sholat Id, ya. Tidak disunahkan untuk keluar dari rumah dan kemudian untuk hadir dalam jamaah sholat Id. Sebab apa? Sebab kecantikan mereka ini dapat menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang kurang imannya, imannya. Nah, ini golongan wanita yang pertama. Yang kedua, ya, kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wa ammal ajuzu ilal akhir muqabilil jamilah. Adapun wanita yang tidak memiliki paras cantik, ya, tidak memiliki paras cantik, fatahdur, nah, mereka disunahkan untuk hadir pada jamaah salat Id. Tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Di sini Syekh Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan 3 syarat. Yang pertama, biidzni zaujiha. Ya, biidzni zaujiha. Seorang perempuan yang tidak berparas cantik, ya, tidak memiliki kecantikan yang berlebih, maka kalau dia ingin keluar untuk hadir dalam jamaah salat Id, maka disyaratkan yang pertama dia harus memiliki izin dari suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, fi thiyabi baitiha ay athiyab allati talbisuha fi baitiha lil mihnah wal khidmah la thiyab az-zina. Kalau wanita ini ingin keluar hadir ke jamaah salat Id, maka disyaratkan yang kedua dia harus menggunakan pakaian yang biasanya dia pakai di rumahnya. Pakaian biasa yang dia pakai di rumahnya. La thiyaba zinah, bukan pakaian untuk berpesta, bukan pakaian untuk berpesta, bukan pakaian yang dapat menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang kurang imannya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bila tibin, ya, kalau dia mau keluar hadir ke dalam jamaah salat Id, maka disyaratkan dia tidak boleh menggunakan wangian agar tidak menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang kurang iman. Ini adalah 3 syarat bagi wanita yang tidak berparas cantik apabila mereka ingin hadir dalam jamaah salat Id. Sebagaimana syarat-syarat ini dinazamkan oleh penulis Al-Bahjah Al-Wurdiyah. Qultu wa tahdurul ajuzu bi'idni zawjiha yajuzu in lam yakun libasuha masyhura aw sahibat tiban fala hudura. Ini adalah bait yang menjelaskan 3 syarat bagi wanita yang tidak berparas cantik apabila ingin hadir ke jamaah salat Id. Kemudian hadirin dirahmati Allah, di sela-sela Syekh Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan kefiat salat Id, beliau menjelaskan waktu salat Id. Kapan sih waktunya salat Id? Beliau berkata wa waktu salatil Idaini ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, ay az-zaman alladhi baina dzalik.
waktu sholat id itu dimulai dari terbitnya matahari, ya, munculnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari. Wa yakfi tulu'u juz'in minasyamsi, dan cukup boleh dikerjakan sholat id itu apabila sudah muncul matahari walaupun hanya sebagian saja. Lakin yundabu ta'khiruha lilirtifa'i karamhin kama fa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi disunahkan untuk mengakhirkan sholat id sampai matahari itu meninggi setinggi tombak, setinggi tombak. Jadi masuk waktunya saat terbit matahari, tetapi disunahkan untuk dikerjakan untuk agak diakhirkan sedikit sampai matahari itu tinggi, lebih meninggi setinggi tombak. Kalau kira-kira 10 atau 15 menit dari terbitnya matahari. Jadi mungkin kalau matahari terbit di jam 7 katakan, maka disunahkan untuk mengerjakan salat id jam 7 lewat 10 atau jam 7 lewat 15. Sebab apa? Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat id pada waktu tersebut, tersebut. Walil khuruj min khilafi man qala la yadkhulu waqtuha illa bil irtifa. Dan juga kesunahan mengakhirkan salat id sampai matahari agak lebih tinggi, setinggi tombak, ini sebab untuk mengamalkan kaidah fikih al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perdebatan suatu masalah itu hukumnya adalah sunnah. Sebab ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya salat id ini waktunya baru masuk saat matahari meninggi setinggi tombak, bukan saat matahari terbit. Bukan saat matahari terbit. Fahiyya mustathnatun min fi'lil ibadah fi awwali waqtiha. Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Nah, permasalahan seperti ini, permasalahan pengakhiran, kesunahan pengakhiran sholat Aid dari waktu awalnya merupakan salah satu masalah yang dikecualikan dalam kesunahan mengerjakan suatu ibadah di awal waktunya. Sebab kita mengetahui bahwasanya sholat itu kan biasanya lebih utama dikerjakan di awal waktu, tetapi dikecualikan dalam sholat Id. Sholat Id lebih utama bukan di awal waktunya, tetapi lebih utama agak diakhirkan sedikit sampai matahari meninggi setinggi tombak. Kemudian hadirin dirahmati Allah, wa yusannul bukur li ghairil imam liya'khudha majlisahu wa yantadhira shalah. Nah, adapun para makmum, ya, para makmum disunahkan untuk bersegera, ya, bersegera untuk hadir di tempat sholat Aid, ya. Untuk apa? Untuk segera mendapatkan tempat untuk sholatnya dan untuk menunggu sholat. Wa ammal imam fayahdur waqta sholah. Adapun imam tidak disunahkan untuk bersegera, tetapi dia disunahkan untuk datangnya dekat dengan waktu didirikannya sholat. Kemudian beliau berkata, wa yusannu ayyu'ajjilal hudur fil adha liyatasi' waktu tadhiyah. Nah, kalau dalam permasalahan sholat Idul Adha, ya, sholat Id disunahkan agak lebih cepat dikerjakan, agak lebih disegerakan. Agar apa? Lihat tasi'a waktu tadhiyah, agar waktu untuk menyembelih kurbannya menjadi luas dan menjadi lapang, ya, menjadi lebih panjang lagi. Berbeda kalau di Idul Fitri, ya, disunahkan untuk diakhirkan agar apa? Agar orang-orang yang ingin melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah masih bisa sebelum salat, karena itu merupakan waktu yang utama untuk mengerjakan atau untuk menunaikan zakat fitrah. Baik, itulah pelajaran kita
pada sesi kedua ini insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada sesi yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.